Oke, shalom. Apa kabar semuanya? Selalu ya, luar biasa ya. Nggak pernah kenapa? Nggak pernah kita dengar selain luar biasa kalau hari Minggu. Ya karena kenapa? Memang kita luar biasa hidupnya. Amin. Amin. Nah, saudara, ketika kita semakin memperkatakan keluar biasaan, saudara akan jadi luar biasa juga dalam hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak terasa kita sudah melewati 6 bulan atau setengah tahun di tahun 2023. Benar ya? Ini bulan Juli. Saudara, selama 1 tahun ini kita khususnya keluarga Agape Grace Family memiliki tema yaitu See and Sin. Saudara sudah melihat apa? Apa yang sudah saudara lihat di dalam hidup saudara selama 6 bulan atau setengah tahun yang sudah lewat? Lihat kesusahan? Kesehatan, amin. Itu sangat penting. Karena kalau saudara tidak sehat, bagaimana saudara mengusahakan yang lain? Jadi saudara, kita bersyukur, saya percaya sekalipun tidak semua harus bisa mengucapkan apa yang sudah dialami selama setengah tahun yang sudah kita lewati. Dalam tema kita See and Sin, melihat yang tidak kelihatan saudara. Saya percaya sekalipun tidak bisa diungkapkan hari ini, ada disimpan dalam hati. Oh, saya mendapat ini. Melalui tema tahun ini saya mendapatkan ini. Usaha saya semakin bangkit, usaha saya semakin, oh amin kata Giri. Amin. Tadi kata Giri, Bang, di mana ini Pangkas Aliuan katanya. Kok rambutku makin panjang? Aku bilang datanglah ke Pangkas Aliuan. Biar rambutnya yang sudah panjang itu kita pangkas. Nah saudara, dalam hidup ini boleh saja saudara, tahu nggak? Bukan hanya kalau kita bisa hitung berapa lama kita sudah ada di dalam gereja yang setiap hari Minggu mendengarkan firman Tuhan. Bahkan mungkin hari ini boleh saja kita ambil waktu 2 jam, 3 jam kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah firman itu ada tempatnya di dalam hati kita? Sehingga firman itu bisa bertumbuh, kita bisa alami dalam hidup kita. Amin. Saudara, sudahkah kita jadikan hati kita ini sebagai tempat untuk tinggalnya firman Tuhan? Salah satu bukti bahwa firman itu tidak ada bertempat di dalam hati kita adalah ketika kita masih khawatir. Masih khawatir? Masih merasakan khawatir? Masih saudara. Tapi semakin hari kalau saudara menempatkan firman Tuhan di dalam hati saudara, saya percaya kekhawatiran itu tidak akan bisa menguasai hidup kita. Ya. Ada khawatir, takut segala macam. Kalau di Amsal pasal 4 dikatakan di sana Bapak Saudara ya. Ya, ini sebagai pembukaan saja Amsal. Karena kenapa? Memang sangat penting sekali hati kita ini sebagai tempat untuk berdiamnya firman. Saya pernah bawa satu khotbah, saya lupa ya beberapa bulan yang lalu, mendengar dengan hati. Kalau kita hanya sebatas pikiran saja, pola pikir otak kita ini, bisa saja tidak akan membawa pertumbuhan yang baik dalam hidup kita. Amin. Kemarin waktu kami youth profesi di rumah Pastor Yongan, satu poin yang sangat penting bagi kami anak-anak youth, saya masih youth profesi ya, ikut pula youth profesi. Satu hal yang sangat penting yang saya dapat malam itu adalah hati ini, kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan itu dengan hati, ada kerendahan hati kita. Amin. Dan ini poin yang sangat bagus Bapak Ibu Saudara. Kita perlu memiliki yang namanya kerendahan hati. Dan itu didasari dari apa? Dari setiap saudara bisa mendengarkan firman. Firman itu siapa? Tuhan itu sendiri. Dia yang bekerja, yang mengusahakan hati saudara itu untuk bisa rendah hati. Saudara nggak bisa mengusahakan. Poin kami hari itu, saudara nggak akan bisa mengusahakan rendah hati. Ya. Tapi kenapa kalau kita punya firman? Sayangnya banyak orang di dunia ini
sudah lagi tidak mempercayai yang namanya firman. Buat apa? Atau buktinya bahwa di rumah kita nggak mau ulang lagi. Kita hanya menunggu-nunggu ada pendeta yang sampaikan, ada satu komunitas yang menyampaikan firman Tuhan, kita menunggu-nunggu. Bagus, bagus. Amin. Bagus kita berkumpul, tapi lebih bagusnya lagi adalah kita konsumsi sendiri, itu jauh lebih bagus. Di Amsal dikatakan ayat 20, apa dulu di ayat 20? Bentar ya. Yang ke-23 dulu pertama. Dikatakan di sini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saudara bisa jaga hati dengan segala kewaspadaan? Kalau ada contohnya anak-anak muda, kalau ada yang nembak, contohnya ada cowok atau cewek yang mau ngasih tahu bahwa dia mengasihi, saudara bisa jaga? Bisa. Nggak bagus, saudara. Dia mau menyatakan cinta bagi saudara, saudara bisa jaga? Bisa. Tapi tiba-tiba ada yang ini posisinya cowok ini kaya, punya mobil yang sangat bagus sekali, tiba-tiba dia mengungkapkan isi hatinya sama saudara. Saudara goyang juga, mantap kali mobilnya. Benar enggak? Itu karena kenapa? Bisa terjadi itu karena kurang tempat firman Tuhan di dalam hati kita. Itu dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita kembali ke ayat 20. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita itu supaya terpancar kehidupan? Dikatakan di sini, hai anakku, pertama, perhatikanlah perkataanku. Perhatikan. Kita butuh, hidup kita ini butuh sekali untuk memberi perhatian kepada yang namanya firman Bapak Ibu Saudara. Kayak saya bilang tadi, boleh saja kita 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun, ada yang sudah berumur 100 tahun, sudah dengar firman, tapi tidak ada, firman itu tidak berdiri di hati, tidak mendapat tempat di dalam hati. Yang ada masih khawatir terus. Oke lah, saudara boleh bilang wajar saya khawatir, wajar. Tapi harusnya kita anak-anak Tuhan gak harus khawatir-khawatir terus. Amin. Gak harus dikuasai terus yang namanya khawatir, takut. Harusnya gak seperti itu. Karena janji kehidupan yang Tuhan kasih itu bukan kehidupan yang main-main, saudara. Amin. Bukan kehidupan yang biasa-biasa. Udah, dikasihnya hari ini selesai gitu. Dikasihinya kita hari ini, besok dihukumnya lagi. Tuhan gak seperti itu, amin. Kalau saudara boleh belajar tentang Tuhan, Tuhan gak seperti itu. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Memberi perhatian kepada firman itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Kedua, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Telinga digunakan untuk apa? Untuk mendengarkan firman. Sangat penting pendengaran kita ini setiap hari kalau bisa. Ya. Penting untuk mendengarkan firman. Di mana saudara boleh dengarkan firman? Terserah, itu cara saudara. Mau dengarkan YouTube kek, mau dengarkan apa kek. Saya percaya ketika saudara contohnya dengarkan di YouTube, ini saya percaya Bapak Ibu Saudara, ada Roh Kudus yang akan menuntun kita ketika firman yang kita dengar itu tidak sesuai dengan kebenaran atau sesuai dengan kebenaran. Amin. Saya percaya ada Roh Kudus yang akan menuntun kita. Mungkin hari ini saudara lihat, dengarkan khotbah, kayaknya salah ini. Enggak apa-apa saudara, terus dengarkan. Makanya itu sangat penting konsumsi sendiri. Setelah saudara dengar, perlu saudara ulangi kembali. Yang selanjutnya dikatakan, bagaimana kita bisa mengulang lagi? Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Mata kita ini digunakan untuk apa? Penting untuk melihat kepada firman. Pulang ke rumah, ya kita yang tahu mata kita ini setiap hari. Contohnya pulang dari gereja ini, mau digunakan kemana? Bisa untuk HP, bisa untuk yang punya TV di rumah. Begitu banyak film di televisi yang saudara boleh lihat. Bisa, gak ada yang melarang kita, amin.
Nggak ada yang melarang kita. Tapi saudara, ini daripada semua ini, termasuk handphone ini, atau semua hal-hal yang lain di luar firman Tuhan, bisa kita lihat. Tapi di dalam firman Tuhan, ada janji kehidupan yang luar biasa. Ada janji yang sangat besar, saudara. Tapi kenapa kita tidak melakukan hal ini? Memberi perhatian, memberi telinga ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Menggunakan mata kita ini untuk senantiasa belajar akan firman Tuhan. Dan dikatakan, simpanlah itu di dalam lubuk hatimu. Amin. Nah saudara, ini hanya pembukaan saja saya bawa firman ini supaya kita nanti, saya juga termasuk Bapak Ibu Saudara. Ya, ini firman yang saya bawa, saya ulang lagi untuk belajar di rumah. Karena apa yang sudah saya sampaikan, saya mau ulang lihat lagi, apalagi kita akan di AGF ini, kita ada siap dibuat di Facebook sama di YouTube. Saya ulang, khotbah yang saya ucapkan sendiri saya ulang. Saya ulang untuk dengarkan kembali. Kadang-kadang kalau mendengarkan diri sendiri memang kadang-kadang buat geli juga, apa ini. Kadang-kadang salah perkataan lah, salah ucapan lah gitu. Tapi saya orangnya mendengarkan diri sendiri kembali di khotbah itu, saya enggak takut. Justru bagi saya ketika saya salah, saya bisa perbaiki. Amin. Karena justru kita yang paling tahu kesalahan kita sendiri, kekurangan kita sendiri dengan cara melihat sendiri. Dan kita bisa perbaiki. Nah, saudara, di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan, saya mau katakan, saya jamin hidup saudara akan semakin lebih baik. Hidup di luar Tuhan, hidup saudara juga saya jamin baik gitu. Tapi ada satu hal yang pernah saya dapat pengertian seperti ini. Diambillah satu pohon kuini lah maksudnya, contohnya kan. Diambillah rantingnya gitu. Kan di dalam firman Tuhan berkata bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Melekatlah kepada pokok anggur. Ketika ranting itu dilepas dari pokoknya, masih hijau enggak? Masih hijau, masih baik-baik saja gitu. Ya. Tapi tunggu sebentar, lama-lama kering, layu, kering, akhirnya bisa dibakar. Ketika udah kering, dibakar. Jadi abu. Demikian ketika kita hidup di luar Tuhan. Ya, di luar Tuhan jangan jauh kali pemikiran kita, saudara ya. Yang saya maksudkan di luar Tuhan ini, tidak lagi ada hati kita untuk memberi perhatian tadi. Memberi telinga, memberi mata kita ini untuk melihat firman. Itu yang saya maksud. Yang terjadi apa? Mulai-mulai layu. Karena enggak ada lagi kekuatan kita. Yang seharusnya firman itu adalah kekuatan kita. Lama-lama mata kita sudah mulai layu. Gerakan kita sudah mulai layu. Akhirnya lama-lama dibakar. Jadi abu. Kayaknya menakutkan ya, kayak neraka gitu. Tapi saudara, ketika pun saudara lakukan hal itu, kita bersyukurnya kita punya Tuhan yang tidak akan lagi membakar hidup saudara. Yang tidak lagi ketika saudara sudah layu sekali. Makanya penting ketika saudara sudah layu, sudah enggak ada lagi kekuatan, kembalikan hidup saudara, bangkit kembali, datang sama Tuhan. Amin. Tetap punya pengharapan sama Tuhan. Tuhan, ini aku. Jadilah diri apa adanya sama Tuhan. Gak masalah, kamu adalah orang-orang yang, saudara adalah orang-orang yang masih besok lakukan kesalahan, masih terus dalam kesalahan. Karena kenapa? Di luar Tuhan tidak ada kehidupan saudara. Tetapi di dalam Tuhan, sekalipun saudara hidupnya masih kacau balau gitu, Tuhan akan memberi perubahan bagi kita. Amin. Itulah jaminan firman. Hari ini saya mau ajak kita untuk sama-sama belajar. Ini hanya pembukaan saja tadi dengan tema berjalan dalam agendanya Tuhan. Saya mulai dari Yohanes 10 ayat 10. Berjalan dalam agendanya Tuhan. Nah, saudara, Tuhan sudah punya agenda yang luar biasa untuk hidup saya dan hidup saudara. Amin. Karena dikatakan rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan
damai sejahtera. Nah, saudara, kita akan melihat bagaimana kita akan terus berjalan dalam agendanya Tuhan. Kita mulai, pertama, saya mau katakan mulai punya pengertian yang benar tentang Tuhan. Tuhan itu waktu datang ke dunia ini, dia mau ngapain? Menghukum saudara kah? Menghina saudara kah? Mencuri saudara? Membunuh saudara kah? Saya nggak percaya Tuhan seperti itu, amin. Saya percayanya Tuhan itu datang, kita baca ayat 10 yuk. Yohanes 10 ayat 10. 1, 2, 3 ya sama-sama. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Poinnya seperti ini Bapak Saudara. Hidup kita ini akan dicuri, dibunuh, dan dibinasakan ketika kita hidup di luar Tuhan. Saya bilang tadi, hidup di luar Tuhan maksud saya, yang saya maksudkan adalah ketika kita sudah tidak lagi memberi perhatian kepada firman, tidak lagi memberi pendengaran ini, ya, tidak lagi memberi mata kita ini untuk melihat kepada firman. Yang terjadi apa? Makanya saya bilang tadi, hati kita tidak lagi menjadi tempat untuk firman, tetapi khawatir yang menjadi tempat, yang mendapatkan tempat di dalam hati kita. Ketakutan, takut jomblo, yang jomblo anak-anak muda. Khawatir masa depan, khawatir nggak ada uang. Saudara, saya pernah alami khawatir nggak ada uang, ada. Waduh, kadang-kadang kan saya bilang sama istri Lia, mintalah 5.000 dulu untuk pegangan. Katanya pegang aja Yesus katanya. Aduh, pegang Yesus aja katanya. Gimana aku mau megang Yesus? Ada saudara. Tetapi percayalah, ketika saudara mau hidup di dalam firman Tuhan, itu kekhawatiran itu akan semakin hari akan diperbaharui menjadi keberanian, menjadi tidak khawatir lagi. Saudara boleh lihat dan dinikmati di mana? Saat saudara melihat kepada firman, saat saudara mendapat kabar baik seperti ini. Yesus katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, ketika saudara dengar ini, apa yang saudara pikirkan? Kelimpahan dalam apa? Banyak uang, tiba-tiba besok rekening kita sudah dimasukkan uang 100 juta. Itu sangat miskin hidup kita kalau hanya seperti itu kita pikirkan. Karena kenapa? Di dunia ini sudah banyak sekali orang yang punya uang banyak. Tapi mereka mengucapkan seperti ini, hanya hidup di dalam Yesus yang bisa memberi kebahagiaan. Coba saudara cari di Google orang-orang terkaya yang sudah punya uang. Mereka mengatakan bahwa hanya di dalam Yesus ada kehidupan yang sesungguhnya. Punya uang banyak uang mereka. Makanya sebenarnya saya mau katakan bahwa masalah kehidupan kita bukan karena uang, bukan karena kekhawatiran sebenarnya, tetapi karena dosa. Kenapa saya bilang karena dosa? Dunia ini mengalami yang namanya ketakutan, kekhawatiran, itu karena apa? Karena dosa. Makanya apa yang saudara butuhkan kalau masalah hidup ini adalah dosa? Saudara butuh Yesus, butuh yang namanya Yesus. Dan Yesus sudah datang bagi kita 2000 tahun yang lalu. Itu kabar baiknya. Amin. Anak-anak muda takut sama masa depan, datang sama Yesus. Beri perhatian, beri pendengaran, beri mata untuk melihat kepada firman. Saudara akan memperoleh hidup yang lebih baik. Percaya. Oke lah, mungkin saudara, masa sih seperti itu? Kehidupan yang berkelimpahan itu bukan terlihat dari luar, tapi dari dalam. Amin. Dari dalam. Makanya Yesus, firman Tuhan katakan, aku akan memberi kamu hati yang baru, roh yang baru. Dari dalam perlu diperbaharui. Bagaimana bisa berubah dari dalam sedangkan kita tidak mau mendengarkan firman, tidak mau memberi perhatian? Saudara, sekali lagi, hidup di dalam Yesus itu sangat-sangat memuaskan. Amin. Sangat memuaskan. Pasti memberi,
Saya orang yang termasuk hidup dalam kesalahan waktu sebagai anak muda kan. Kesalahan yang rasanya bagi saya fatal. Bagi saya sendiri fatal. Saya rasanya udahlah tinggalkan aja Tuhan ini. Karena saya dalam posisi melayani. Saat itu saya melayani di rehabilitas. Saya layani orang-orang gila. Orang-orang gila yang gila karena narkoba, gila karena dapat kena ilmu, apalagi kan kalau dibilang orang nias ada ilmu gaibnya katanya. Belajar pula dia dengan hal itu. Gila dia. Masuklah rehabilitas. Saudara, saya orangnya pernah merasa bahwa ketika saya lakukan satu kesalahan, ya, jatuh dalam kesalahan, saya merasa bahwa ini saya nggak layak lagi sama Tuhan. Saya merasa Tuhan sudah menolak saya. Tetapi itu pengertian yang sangat salah. Sangat salah. Ya. Ketika kamu salah, ketika kita masih salah, harusnya kita datang kepada siapa? Kepada Tuhan yang memberi hidup yang berkelimpahan. Kita harusnya datang ke situ. Tetapi kita datang, kadang-kadang kita datangnya, ada warung tua, hilangkan semua rasa salah ini. Ada lagu di film Indosiar dulu, saya suka menonton film apa? Saya lupa apanya. Lucu sekali. Maksudnya ketika dia punya masalah, dia nyanyikan bahwa hanya dengan melalui hanya minuman ini yang bisa menyelesaikan masalahnya. Kan bayangkan. Atau kita cari komunitas-komunitas yang tidak membangun hidup kita. Apalagi anak-anak muda kan. Udahlah, kalau udah salah, nggak layak lagi saya sama Tuhan. Saya nggak layak lagi sama Tuhan. Saya carilah komunitas yang lebih baik. Komunitas di luar ini pula menerima keadaan kita. Gak apa-apa, kamu salah, ayolah. Ini ada minuman kok, ada. Ayo kita minum, selesainya semua masalah. Hilangnya semua itu nanti. Benar hilang. Benar hilang sebentar, saudara. Tapi tunggu sebentar lagi, makin menjadi-jadi masalahnya. Saya bukan menakut-nakuti Bapak Ibu Saudara, teman-teman anak-anak muda. Saya bukan menakut-nakuti kita. Tetapi hidup di luar Tuhan, saya berani katakan bahwa hidup kita akan menjadi hidup yang sia-sia. Tetapi hidup di dalam Tuhan, saya jamin hidup kita akan jauh lebih baik. Amin. Kita akan mengalami yang namanya perubahan. Itu makanya perlu yang namanya, sangat memberkati ketika Bang Roni berbicara sama kami di Youth Profesi hari itu. Rendah hati, tentang rendah hati itu. Kita sangat butuh yang namanya rendah hati untuk mendengarkan firman, saudara. Sangat butuh. Ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita nggak bisa lagi melihat hidup yang dibawa Yesus ini adalah hidup yang berkelimpahan. Ya karena kita nggak mau melihat kepada firman, akhirnya kita dicuri. Siapa yang curi? Sukacita kita dicuri, damai sejahtera kita dicuri. Kita jadi lupa dengan kehidupan yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Saudara. Di dunia ini memang ada orang yang berpikir bahwa ngapain saya datang sama Yesus, untuk apa? Saya kan baik-baik saja. Saya kan apalagi kalau sudah punya materi yang luar biasa, punya mobil, punya rumah atau apa segala macam. Untuk apa saya datang sama Yesus? Saya nggak butuh yang namanya keselamatan. Semua manusia di dunia butuh yang namanya keselamatan. Harus diselamatkan, harus menerima keselamatan. Dan baiknya kita bersyukur Yesus itu tidak hanya memberi ini keselamatan untuk orang Kristen. Gak hanya. Yesus gak fokus sama yang namanya agama, saudara. Yesus fokusnya kepada semua orang yang ada di dunia ini. Tapi tergantung kita. Mau gak kita percaya dengan hal itu? Atau ya sudahlah. Atau ada juga orang gak tahu sebenarnya. Makanya ini kabar baik, saudara. Sebenarnya dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa.
Oleh akibat dosa, semua yang namanya ketakutan masuk ke dalam dunia ini. Tetapi Yesus datang ke dunia ini untuk memberi keselamatan. Amin. Kita buka di Kisah Para Rasul ayat 4, pasal 4 ayat 12. Dikatakan seperti ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Nah saudara, kalau kita belajar, sama-sama belajar tentang diselamatkan, itu berasal dari bahasa Yunani, adalah sojo. Sojo dalam 3 pengertian seperti ini. Diselamatkan dari dosa, diselamatkan dari neraka kepada sorga, diselamatkan dari gelap kepada terang. Ini lengkap Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya dosa ini adalah membawa maut ya, dalam dunia ini. Makanya semua manusia yang ada di dunia ini membutuhkan yang namanya keselamatan. Syukurnya Tuhan gak hanya menyelamatkan kita dipindahkan dari neraka kepada sorga saja. Akhirnya yang kita pikir bahwa akhir kehidupan kita ini, masuk sorga. Kita gak bisa menikmati, sebenarnya Yesus sudah katakan bahwa aku datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Sebenarnya maksud Tuhan Yesus, kita boleh nikmati semasa kita masih ada di dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara. Hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan maksudnya apa? Penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Ya. Sekalipun banyak uang, kalau nggak ada damai sejahtera untuk apa? Benar nggak? Sekalipun mobil mewah yang sudah di mana-mana, saudara. Tapi masalahnya udah gak punya uang, udah gak punya apa-apa, kita gak mengalami damai sejahteranya Tuhan. Paling enggak kita gak punya apa-apa di dunia ini, tapi kita punya damai sejahteranya Tuhan. Kita punya sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Karena kenapa? Ini akan membawa kita untuk bisa kalau kita sekalipun nanti kita akan bisa punya uang lah, bisa punya rumah yang lebih bagus lah, mewah lah, segala macam. Kita akan bisa memanage ketika didasari oleh firman Tuhan. Kita bisa mengatur hal itu ketika hati kita ini dulu sudah dipenuhi yang namanya firman. Di dalam gereja banyak enggak orang-orang yang tidak ada mengalami perubahan? Banyak, saudara. Salahnya sama siapa? Sama pendeta. Sama siapa salahnya? Pendeta kah? Ya saya pun enggak berani menyalahkan siapa-siapa. Saudara. Tapi hari ini, ayo sama-sama kita semua, khususnya di keluarga AGF ini, amin. Kita sama-sama bertumbuh. Bertumbuh bukan karena ada contohnya saya yang sampaikan firman Tuhan di depan ini. Tapi bertumbuh karena memang betul-betul kita mau nikmati sendiri apa yang sudah Tuhan kasih. Nikmati, dengarkan balik, ulang kembali, belajar firman Tuhan. Saudara di sana nanti akan saudara temukan pelan-pelan, beginilah hidup saya ya. Akhirnya rasa takut saudara tadi pelan-pelan, kenapa saya takut? Bahkan saudara akan melihat, saya sendiri sudah melihat diri saya yang beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, saya merasa itu kebodohan, serius. Bagi saya pikir kenapa saya lakukan itu ya. Tetapi di lain itu saya bersuka cita, saya mengalami kehidupan yang berbeda gitu. Saya mengalami cara hidup yang berbeda ketika saya mau belajar akan firman Tuhan. Saya kok mau konsumsi sendiri, makan sendiri. Kita gak akan mungkin jadi orang-orang yang terus hanya disuapi gitu. Enggak saudara, kita perlu mengonsumsi, ambil dan makan sendiri. Sangat penting. Karena kalau hanya kita dengar-dengar saja, belum tentu apa yang disampaikan itu benar sesuai dengan firman Tuhan. Makanya perlu kita ulang kembali, baca kembali, nikmati kembali. Karena ada Roh Kudus yang akan mengajar kita. Amin. Roh Kudus itulah roh yang mampu mengajar saudara dengan baik dan benar. Saudara gak usah percaya sama saya, gak apa-apa. Saudara percaya aja sama Roh Kudus. Dia akan mengajari saudara dan saya. Amin.
Dikatakan bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Masalah hidup kita saya mau katakan bukan karena uang, bukan karena khawatir. Masalah kita adalah dosa. Anak-anak muda berpikir bahwa saya masih belum layak untuk datang ke gereja gitu. Karena saya masih salah. Gak apa-apa, hiduplah apa adanya di hadapan Tuhan. Karena ketika saudara hidup apa adanya di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan mengubahkan hidup kita. Karena Tuhan itu tidak datang untuk menghukum saudara. Tidak. Dia menghukum dosa yang ada di dalam dunia ini. Saat Yesus hukum dosa itu di mana dihukumnya? Bukan di tubuh saudara. Amin. Enggak di tubuh saudara, enggak. Tetapi di tubuhnya Yesus. Saya nggak mau datang ke gereja, saya mau nunggu waktu dulu, saya nggak mau belajar firman, saya mau nunggu, nggak apa-apa lah, masih apa. Kapan kita menerima kehidupan itu kalau nggak pernah kita mau gitu, saudara. Tuhan butuh kita bukan untuk usahakan, amin. Tapi Tuhan butuh kita untuk mau saja, mau aja. Saat saudara belajar, saudara nggak tahu apa-apa, enggak apa-apa, bagi Tuhan enggak apa-apa. Tapi dia akan terus mengajar kita pelan-pelan. Makanya Paulus katakan hidupnya akan diperbaharui dari sehari ke sehari. Saudara, hidup Paulus itu dia dari orang yang bejat sebejat-bejatnya. Paulus membunuh orang Kristen. Tetapi kenapa hidupnya bisa berubah? Sampai sekarang dikenang banyak orang. Bahkan Alkitab yang dia tulis begitu banyak daripada rasul-rasul yang lain. Bayangkan. Padahal si Paulus ini adalah orang yang lebih bejat daripada rasul-rasul yang lain. Tapi Tuhan bisa pakai kehidupannya dengan luar biasa. Amin. Karena kenapa? Dia mau menghidupi firman. Kalau saudara belajar di dalam Alkitab, Paulus belajar setelah Yesus datang kepada dia. Dia belajar sama Yesus sendiri itu selama 3 tahun, kurang lebih 3 tahun. Paulus saja yang sudah luar biasa mau belajar firman. Amin. Demikian dengan kita. Kita mau belajar firman. Amin. Kita beri dengan hati, mendengar dengan hati, menerima firman Tuhan itu dengan hati. Katakan tadi dengan pembukaan yang saya bawa bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bagaimana kita bisa menjaga? Beri perhatian. Saya ulang kembali, beri perhatian. Beri telinga untuk mendengar. Beri mata ini untuk melihat kepada firman. Dan simpanlah di dalam lubuk hati saya dan saudara. Amin. Saudara, saya mau katakan bahwa hidup ini pasti bisa berubah. Pasti bisa berubah. Masalahnya, pertanyaannya adalah mau gak kita ikuti agendanya Tuhan yang sudah dia rancangkan, yang penuh rancangan damai sejahtera. Mau gak kita ambil itu, mau kita terima itu, mau kita baca, mau kita lihat, mau kita dengar, mau gak? Itu aja pertanyaannya. Ya kalau kita gak mau, Tuhan pun gak memaksa, amin. Karena Tuhan itu adalah Maha Pengasih, penyayang. Tapi pastinya hidup ini pasti bisa berubah. Tapi mau gak kita hidup di dalam agendanya Tuhan? Karena Yesus datang ke dunia ini mati bagi kita. Supaya hidupnya yang penuh dengan kelimpahan itu diberikannya bagi kita. Dan kita hidup untuk dia. Amin. Kita buka di 2 Korintus 5 ayat 15. Saya mau katakan seperti ini. Bagaimana berjalan dalam agendanya Tuhan adalah hidup untuk dia. Mempercayakan seluruh hidup kita kepada dia yang punya hidup, yaitu hidup yang berkelimpahan. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, kalau saudara hidup, memikirkan hidup ini, sekolah,
kuliah gitu kan. Habis itu dapat pengetahuan yang sangat tinggi, saudara bisa kerja, diterima di tempat kerja yang gajinya luar biasa, akhirnya saudara punya uang yang sangat banyak, habis itu saudara menikah, saudara beli rumah, saudara punya anak. Itu masih hidup yang biasa-biasa saja. Karena orang yang gak percaya sama Yesus pun sudah melakukan hal itu. Amin. Tapi hidup kita berbeda. Amin. Kita hidup untuk Dia. Ketika kita hidup untuk Dia, apa yang pernah Yesus katakan? Kamu adalah garam dan terang bagi dunia ini, saudara. Berarti kita berbeda ketika kita memiliki hidup ini yang dari Yesus, hidup yang berkelimpahan, berarti hidup kita ini berbeda. Amin. Berbeda Bapak Ibu Saudara. Kita bukan hanya hidup pola dunia memikirkan bahwa saya sekolah, saya kuliah, saya kerja, dapat pekerjaan yang banyak gajinya, banyak uangnya, saya beli mobil, saya beli rumah, saya menikah, saya punya anak, saya sekolahkan anak saya, terus gitu. Saya simpan uang banyak untuk anak cucu saya. Boleh saudara. Tetapi itu masih hidup yang biasa-biasa saja. Karena kenapa? Orang yang gak percaya di luar sana yang punya hal itu juga, hidup mereka mau dibawa kemana? Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Amin. Saudara percaya? Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Tetapi ada yang lebih baik ketika saudara mau kuliah, mau sekolah, tapi saudara tahu identitas saudara di dalam Kristus. Apa? Hidup yang baru, yaitu hidup untuk Dia. Amin. Saudara dan saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Saudara, hidup kita berbeda. Enggak apa-apa, sekali lagi saya katakan, hidup biasa-biasa saja enggak apa-apa. Hidup apa adanya enggak apa-apa. Saudara hari ini hidupnya masih belum mengalami perubahan, enggak apa-apa. Terus berjalan bersama dengan agendanya Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Terus berjalan. Dan saudara akan melihat perubahan dalam hidup saudara. Amin. Saudara. Di luar sana saudara, orang-orang yang enggak percaya sama Yesus. Baru-baru ini saya ikuti satu seperti seminar gitu kan. Mereka ini tokoh-tokoh yang termasuk orang-orang yang luar biasa di Indonesia ini. Memiliki kepercayaan, memiliki satu pemikiran bahwa istilahnya hukum kepercayaan. Dia percaya kepada satu hukum, yaitu hukum kepercayaan. Dikatakan seperti ini, apapun yang Anda percayai dengan sungguh-sungguh dan melibatkan emosi akan menjadi kenyataan hidup Anda. Ini orang dunia, saya nggak mau sebut siapa namanya Bapak Saudara. Tetapi ini orang yang nggak percaya sama Yesus katakan bahwa apapun yang Anda percayai dengan sungguh-sungguh dan melibatkan emosi akan menjadi kenyataan hidup Anda. Saudara, apa yang kita percayai sekarang? Ketakutan kita kah? Kekhawatiran kita kah? Atau firman Tuhan yang sudah diberikan bagi kita? Itu pilihan bagi kita, amin. Pilihan bagi kita. Saudara pulang ke rumah mau ngulangi lagi firman Tuhan, atau setiap pagi bangun mau saudara baca firman Tuhan, itu pilihan bagi kita masing-masing. Gak ada yang memaksa. Tetapi kalau saudara mau jalani hidup ini, pasti saudara akan mengalami hidup yang sangat luar biasa. Amin. Saudara, sekali lagi orang di luar sana, ini pernyataan ini adalah orang-orang yang sudah sukses. Pernyataan mereka seperti itu. Ketika mereka mau bergabung dengan orang-orang yang sukses katanya, mereka mengalami hidup yang sukses juga. Kita di dalam Tuhan, apa yang mau kita lakukan? Sangat penting kita hidup di dalam komunitas yang membahas tentang firman Tuhan. Yang memberi inspirasi hidup kita adalah dari firman Tuhan. Saudara, sangat penting sekali. Karena kalau enggak, kita akan dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Saudara, apa yang saudara butuhkan dalam hidup saudara, datang sama Yesus. Amin. Saudara nggak mau jomblo, nggak punya pasangan hidup, anak-anak muda, datang sama Yesus. Amin. Dia akan memberi yang terbaik. Pastikah? Pasti. Amin. Saudara hari ini nggak punya pekerjaan, bingung mau cari, udah sodor-sodorkan lamaran kemana-mana. Saudara datang saja sama Yesus, amin. Hanya Yesus yang memberi kehidupan. Saudara,
saya bukan mau ceritakannya, tapi saya mau ceritakan Yesus yang luar. Saya bukan mau ceritakan satu pribadi ini memang sepertinya dia udah luar biasa atau gimana. Enggak. Ketika Bang Roni datang ke tempat youth profesi, saya bukan mau ceritakan serius ya, tapi saya mau ceritakan Yesus ini. Ya. Kalau kita lihat hidup Bang Roni sekarang udah baik gitu. Tapi pernah enggak kita tahu cerita masa lalunya? Ketika cerita abang ini dia pernah memikul memikul jadi kuli bangunan pernah jadi, saudara, pernah jadi kuli bangunan. Iya. Terus saudara lihat hidup sekarang sepertinya baik-baik saja. Berarti abang ini sudah mengalami pelan-pelan ada prosesnya, amin. Mengalami hidup yang berkelimpahan. Setiap kita, saya dengan Lia kemarin berdebat yang namanya dalam hidup ini ada prosesnya. Dia bilang saya nggak percaya. Oh iya ya. Akhirnya terakhir dia percaya juga. Saya jelaskan seperti ininya. Mana mungkin nggak ada proses dalam hidup ini? Ada loh. Gak ada katanya. Ada. Saudara. Ada proses dalam hidup kita ini. Amin. Tapi prosesnya mau nggak kita jalani bersama dengan agendanya Tuhan. Berjalan dalam agendanya Tuhan. Saudara bukan harus berusaha lagi masuk ke dalam agendanya Tuhan. Rencana Tuhan. Rancangan yang penuh damai sejahtera tadi. Saudara nggak perlu berusaha lagi. Saudara tinggal masuk saja, jalan, pelajari gitu. Amin. Ya sudah terbukti di dunia ini kan ketika seorang anak lahir ke dunia ini, contohnya anak kami nanti lahir kan, pasti kami sekolahkan, ya, dari TK, SD, SMA, bukan SMP, baru SMA, kuliah selanjutnya. Berarti ada prosesnya, sampai akhirnya nanti dia menjadi orang yang pintar, betul ya? Gak mungkin lahir dia ke dunia ini, gak usah disekolahkan, dibiarkan aja lah, terserahmu ke sana mau kemana gitu. Bisa baik hidupnya? Belum tentu, gitu saudara. Tapi kalau udah sekolah, sudah pasti kita sekolahkan, pasti akan dia menjadi anak yang pintar. Demikian kita dengan firman Tuhan yang kita punya hari ini. Kalau kita mau belajar, ada prosesnya pelan-pelan, dari tingkat TK, SD, dari yang gak tahu apa-apa, bahkan gak tahu bahasa apa itu sojo lah, udah disampaikan di depan ini sojo, apa itu sojo? Si Sojo anak sekolah minggu kita, namanya Sojo. Tapi kalau saudara sudah belajar, ya saya juga dulu nggak tahu apa yang namanya Sojo. Saya juga nggak tahu hidup kenapa Yesus datang ke dunia ini untuk ngapain. Saya juga nggak tahu saudara. Ngapain Yesus berdarah-darah? Pernah dulu waktu kami masih di Nias kan, diputarlah film Yesus di sana. Apa ini kok berdarah-darah apa? Justru yang ada kasihan kali dia ya. Itu seperti sebagai seorang sebagai pejuang gitu apa. Saya berpikir seperti Spiderman gitu. Wah, kuat dia. Pahlawan ya. Tapi ketika saya terus belajar, oh ininya kenapa Yesus datang ke dunia ini? Maksudnya apa? Dia mati untuk apa? Untuk memberi hidup yang berkelimpahan bagi hidup saya. Amin. Baru terus perlu saya ketahui lagi, oh iya ya, seperti ini. Akhirnya mindset kita ini diubahkan, amin. Perubahan pola pikir kita ini jadi lebih baik lagi gitu. Apalagi saudara kita ini, saya ya termasuk orang yang lahir di kampung. Rata-rata lahir di kampung ya. Yang lahir di kampung dong boleh angkat tangannya. Oh banyak ya. Kita sudah di mindset dengan ketakutan. Jangan keluar sana nanti ada setan gitu. Sudah di mindset dari awal gitu. Nanti kalau ke sana ada maling di sana nanti dipotong kepalamu. Kan takut kita saudara. Ini kita terima pengajaran-pengajaran yang enggak baik. Perkataan-perkataan yang enggak baik. Jadi sekarang kita perlu diubahkan dari hal itu, amin. Apa yang bisa mengubahkan itu? Firman. Makanya saya bilang hidup ini pasti bisa berubah. Makanya saudara, kalau saudara sudah merasa sampai di mana hari ini,
apa yang sudah berubah dalam hidup saudara, jangan berhenti, terus belajar akan firman Tuhan. Amin. Amin. Jangan hanya sebatas, kita tidak lagi hanya sebatas karena kita nunggu-nunggu ada yang menyampaikan gitu. Harus nunggu-nunggu pastor akan menyampaikan hari Minggu. Saudara boleh, sudah diberi kebebasan untuk konsumsi sendiri. Amin. Yakobus 1 ayat 23 sampai 25. Saudara, orang yang nggak percaya Yesus, saya bilang tadi, dia memiliki kepercayaan yang saya bilang bahwa apapun yang Anda percayai dengan sungguh-sungguh dan melibatkan emosi akan menjadi kenyataan hidup Anda. Ya. Akhirnya mindset dia ini, dia berkata seperti ini lagi, supaya kita bisa memiliki kepercayaan yang kuat bahwa kita bisa mengalami perubahan hidup yang lebih baik. Ya, maka masuklah ke dalam komunitas yang memberi inspirasi bagi hidup saudara. Ini orang dunia yang gak percaya sama Yesus. Kita punya lebih lagi, amin. Dikatakan di dalam ini, Yakobus 1 ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamang-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Lanjut, 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Wow, ini hukum yang memerdekakan orang. Firman perkataan Tuhan yang sudah dikasihnya sama kita, itu pasti memerdekakan, amin. Pasti memberi kebiasaan buruk saudara, atau apa segala macamnya, kekhawatiran saudara. Dia akan memberi kemerdekaan di sana. Dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, pola pikir kita gak terbatas seperti orang yang gak percaya sama Yesus ini yang saya bilang tadi. Dia punya kepercayaan ketika dia masuk ke dalam komunitas orang-orang yang sudah sukses, dia pun pasti sukses juga. Ya benar, terjadi. Kita punya lebih lagi, amin. Tetapi kadang-kadang kita hanya menunggu-nunggu. Oh, apalagi ada yang kita ngefans kan, ada yang kita ngefans pastor yang menyampaikan firman Tuhan. Saya nggak mau datang ke gereja hari Minggu inilah, karena bukan pastor itu yang berbicara. Contohnya di keluarga GF nggak ada, amin. Amin. Ini contoh saudara. Saya nggak mau datang, saya lihat jadwalnya dulu. Makanya di AGF kan nggak dikasih jadwal sama kita, supaya saudara nggak nunggu-nunggu siapa. Oh nanti harus pastor Is dulu. Enggak. Saudara, dari firman yang disampaikan, saudara punya Roh Kudus yang bisa menyaring dengan baik apa yang saudara dengarkan. Amin. Saudara, Roh Kudus yang ada di dalam hidup saya dan saudara tidak berbeda dengan, bukan maksud saya seperti ini. Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara tidak berbeda dengan apa yang saya miliki juga. Amin. Karena Roh Kudus yang diberikan itu sama untuk semua manusia. Dia datang untuk menghibur, menolong, memberitahukan segala sesuatu apa yang dari Tuhan, apa yang dari Bapanya. Bagaimana kita bisa mendengar itu sedangkan firman saja gak pernah kita buka. Kita hanya menunggu-nunggu disampaikan. Tetapi saudara, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan, ia akan bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Katanya seperti ini, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Ada kebahagiaan. Saudara, cobalah. Gak ada syarat-syarat untuk melakukan hari ini. Gak ada tahap-tahap yang harus seperti, harus begini, kamu bangun jam 5, harus kamu baca firman. Enggak, saudara punya kesempatan sendiri. Saudara sudah diberi, sebenarnya kenapa Tuhan berikan kebebasan bagi kita? Tuhan itu sangat baik, amin. Supaya kita tidak hidup di dalam tuntutan. Kasih karunia itu saudara, hukum Taurat itu saudara, menuntut hidup kita untuk sempurna. Tetapi kita punya kasih karunia yang tidak menuntut hidup kita, tetapi menuntun hidup kita untuk sempurna. Menuntun, amin.
Hukum Taurat menuntut kita untuk hidup lebih sempurna. Saudara sanggup? Gak sanggup, gak ada. Di dunia ini gak ada yang bisa membuktikan hal itu. Tetapi kita punya kasih karunia Tuhan. Kasih karunia akan menuntun kita. Makanya dikatakan di Titus ya. Kasih karunia mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan, kebiasaan-kebiasaan buruk kita itu. Pasti. Makanya kita nggak boleh remehkan yang namanya kasih karunia, amin. Bukan berarti kita udah diberi kasih karunia, udahlah. Saya hidup semau saya sendiri. Saya udah merdeka kok. Nggak seperti itu juga. Saya mau katakan itu bukan orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Tetapi orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan sebenarnya, kasih dan kebaikan Tuhan, dia akan melakukan lebih, amin. Buktinya apa? Ada seorang perempuan yang datang sama Yesus yang berdosa gitu. Ketika dia tahu bahwa dosanya sudah diampuni sehabis-habisnya gitu. Apa yang dia bawa sama Yesus? Minyak zaitun yang begitu mahal. Dia oleskan ke kakinya Yesus. Pakai apa? Pakai rambutnya. Ini saudara kalau mau hidup menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih mau semangat, lebih setia, lebih taat kepada Tuhan, saudara harus mengalami yang namanya kasih karunia Tuhan dulu. Saudara perlu melihat dulu. Bagaimana cara melihatnya? Kembali apa yang saya sampaikan dari awal tadi. Memberi perhatian, memberi pendengaran ini, dan memberi mata untuk melihat kepada firman Tuhan. Amin. Saudara. Makanya saya rindu, saya percaya di keluarga kita ini, pasti hidup kita bukan hidup biasa-biasa saja. Udah datang ke gereja, pulang selesai semua. Kebiasaan buruk kita tidak pernah berubah. Saudara-saudara bisa berubah dari sana, amin. Saya pernah katakan, saya adalah orang yang suka nonton film porno. Tapi hari ini hati saya sudah diubahkan, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak mau lagi ke sana karena saya nggak memiliki hidup yang lebih baik di sana. Amin. Karena hanya di dalam Yesus saya mempunyai hidup yang lebih baik. Ketika saya lakukan itu, yang ada adalah kekhawatiran, ketakutan. Gak ada lagi pemikiran bagaimana maju ke depan, bagaimana bekerja. Itu ada prosesnya, gak apa-apa. Makanya saya bilang hidup apa adanya saja, amin. Hidup apa adanya, gak apa-apa masih hidup di dalam kebiasaan itu sekarang. Tapi hiduplah oleh firman Tuhan. Dan saudara memberi hati saudara dengan penuh kerendahan hati untuk mendengar firman. Dan saudara akan mengalaminya, amin. Hanya itu saudara. Ketika sekarang kan ada begal. Kemarin saya lihat di Facebook lagi ada yang digigit anjing rabies, mati, meninggal. Ini semua ketakutan-ketakutan gitu. Terus apa yang kita butuhkan dengan hal ini? Perkataan firman Tuhan, amin. Saudara, keluar jam-jam 9, jam 10 pun saya takut juga saudara. Apalagi tadi malam saya datang ke Pangkas kan, kawan saya di Pangkas bilang, "Bang, ada lagi yang dibegal katanya, orang kita Nias katanya. Dibegal, dipotong ininya, punggungnya di daerah Pancur Batu sana." Bayangkan itu, apa enggak menakutkan? Ini aja saya lihat saudara udah kayak menakutkan. Tetapi saudara, kita punya firman untuk bisa kita perkatakan, amin. Sampai akhirnya ketakutan itu tidak menguasai kita. Demikian dengan segala kehidupan kita. Kalau saudara masih takut hari ini, saya enggak punya masa depan, perkatakan firman, amin. Karena Paulus katakan, saya percaya sebab itu saya berkata-kata. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Nah saudara, ini aja pun firman yang saya ucapkan kadang-kadang saya enggak bisa hafal semuanya. Tapi saya mau terus belajar, amin. Sampai akhirnya nanti saya enggak bisa mengucapkan firman ini enggak terbantah-bantah lagi gitu. Seperti yang saya sampaikan menanjak ke bawah, saudara. Ya memang benar saudara. Kenapa saya bilang menanjak ke bawah? Karena tanahnya kita mau ke bawah, tanahnya pun gini-gini. Nah saudara,
saudara dan saya akan mengalami hidup yang berkelimpahan ketika saudara mengikuti agendanya Tuhan. Amin. Sama-sama kita ikuti agenda apa yang mau Tuhan rencanakan. Bagaimana, gak perlu kita harus ngeroh-ngeroh baru kita tahu. Aduh, ngerohnya di rumah saya pulang habis ini saya mau pasang alarm jam 5 pagi bangun sampai jam 7 baca firman. Saya bangun dari jam 5 sampai jam 7 doa dan baca firman. Besoknya rupanya kita lalai. Alarmnya gak hidup pula, atau hidup alarmnya gak bangun-bangun kita. Gak harus seperti itu, amin. Tapi jalani apa adanya. Jalani. Saudara bisa mengalaminya bagaimana, saudara nikmati sendiri. Nikmati sendiri, amin. Sekali lagi, hidup kita ini pasti mengalami yang perubahan ketika kita mau ikuti agendanya Tuhan. Amin. Amin. Oke, demikian firman yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih.